Bab 489. Menyesal. Sebelumnya, mereka masih menertawakan Ronigana dan Jihan karena keras kepala dan tidak tahu bagaimana berpikir. Sekarang memikirkannya, mereka baru bijaksana. Gilang memukul kepalanya dan berkata, "Aku seharusnya sudah memikirkannya sejak lama." Triparta Group adalah perusahaan yang ahli dalam memakan orang tanpa memuntahkan tulang. Ada terlalu banyak sejarah hitam yang terungkap pada beberapa tahun ini. Jangan berpikir bisa mendapatkan uang sepeser pun dari orang kapitalis ini. Kita sangat naif. Masalah utamanya adalah kita tidak bisa mengeksposnya. Bila terekspos sesuai dengan kontrak, kita akan masuk penjara. Jaka Nawar menambahkan air dingin pada semuanya. Ish. Semua orang menghela napas. Yudas. Dasar penipu. Brengsek. Atalarik menendang pintu dengan marah. Air mata mengalir di wajahnya. Pintu terbuka. Yudas masuk. Dengan belasan penjaga keamanan di belakangnya. Untuk menjaganya. Kalian sudah melihat kontraknya. Yudas tersenyum sinis. Yudas. Aku akan menghajarmu. Atalarik menyerang. Tetapi dihentikan oleh keamanan. Tuan Yudas. Ini keterlaluan bukan? Ini mana bisa disebut kontrak? Ini akta jual diri. Gilang mencibir. Meskipun Triparta Group adalah kontrak hegemonik, tetapi membela hak dalam hal kontrak pada dasarnya memang sulit. Dibutuhkan bertahun-tahun dan berbulan-bulan dalam proses hukum. Dan tidak mungkin akan menang. Apalagi menghadapi Triparta Group yang besar. Tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Kalian bisa saja menolak menandatangani kontrak. Apa aku memaksamu untuk menandatanganinya? Yudas bertanya balik. Aku. Semua orang terdiam. Yudas tidak memaksa sama sekali. Tapi jika tahu kontrak semacam ini, aku tidak akan menandatanganinya. Kalian terlalu menindas orang. Gilang berkata dengan marah. Yudas tersenyum. Apakah aku tidak membiarkanmu melihat kontraknya? Jika kamu pikir kontraknya tidak baik, kamu bisa menolaknya. Tapi apa kalian sudah membaca kontraknya? Dengan cermat, aku memberimu cukup waktu untuk membaca kontraknya. VTTT. Gilang hampir muntah darah. Karena kepercayaan pada kekayaan Triparta Group, dia dengan sembarang membalikkan kontrak dan segera menandatanganinya. Siapa yang mengira ini adalah jebakan? Mau berhenti sekarang juga bisa. Bayar uang penalti kalian. Aku berjanji tidak akan mempersulit siapapun. Yudas tertawa. Semua orang. Dari mana bisa mendapatkan begitu banyak uang? Yudas tampak bangga. Jika tidak bisa, maka patuh dengar perintahku. Berikan kontribusi yang baik untuk Triparta Group. Atalarik berkata dengan marah. Kamu memperlakukan kami seperti anjing. Bukankah kalian memang anjing? Ingat, sekarang kalian adalah anjing yang dipelihara oleh Triparta Group. Belajar dengan benar. Mungkin ketika bos sedang dalam suasana hati yang baik, dia akan memberimu beberapa tulang untuk dimakan. Hahaha, Yudas sangat gembira. Menghabiskan puluhan miliar untuk mendapatkan begitu banyak tenaga kerja gratis. Pendapatan yang diperolehnya setidaknya beberapa triliun. Mereka semua adalah fondasi sebuah perusahaan hiburan yang telah digali ke sini. Bruk, setelah Yudas pergi, semua orang terkulai lemas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan menjadi anjing Triparta Group seumur hidup? Jaka Nawar berkata dengan enggan. Tidak ada orang yang bisa menerima. Saat ini adalah puncak karir mereka. Tidak ada yang mau dijadikan anjing. Oh ya, Atalarik berseru. Semua orang menatapnya. Kita bisa cari Colossus Group. Meminta Kirana membayar uang penalti kita. Dan mengontrak kita kembali. Kata Atalarik. Ya, cara ini bagus. Kirana kemungkinan besar akan setuju. Karena kita bisa menghasilkan uang. Manfaatnya akan jauh melebihi kerugian membayar uang penalti. Apalagi setelah kita pergi. Perusahaan mengalami krisis. Dia pasti akan setuju. Gilang mengajak semua orang pergi ke Colossus Group. Bab 490. Pergi. Tampar dia. Karyawan Colossus Group sangat terkejut. Di pagi hari, Gilang memimpin kerumunan pergi dengan menggebu-gebu. Mengapa sore sudah kembali? Apakah datang untuk memamerkan kekuatannya? Tapi sepertinya tidak. Wajah semua orang tegang. Seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Asisten segera memberitahu Kirana tentang Gilang dan yang lainnya kembali. Hadang mereka.
Jangan biarkan mereka masuk. Kirana berkata dengan dingin. Baru saja, Nathan mengiriminya pesan. Menceritakan apa yang terjadi pada Atalarik dan lainnya. Lusinan pasukan Gilang dihentikan oleh penjaga keamanan. Ada apa ini? Kami mau masuk. Apa kamu tidak mengenalku? Sumanto. Gilang dengan marah berkata pada penjaga keamanan. Ya, penjaga keamanan busuk. Hak apa kamu menghentikan kami? Atalarik berkata dengan marah. Dia paling membenci keamanan dan petugas kebersihan. Beberapa penjaga keamanan berkata dengan marah. Kalian bukan lagi karyawan Colossus Group. Tidak dapat memasuki perusahaan sesuka hati. Kamu, Gilang tercengang. Pagi tadi baru menyerahkan laporan pengunduran diri. Sekarang memang bukan karyawan Colossus Group lagi. Namun, Atalarik berdiri tegak, aku beritahu kalian penjaga keamanan busuk. Aku ingin membicarakan proyek multitriliun dengan Presdir Kirana. Apa penjaga keamanan busuk seperti kamu bisa menanggungnya? Ya, kalian pikir kalian siapa? Berani menghentikan kami. Gilang dan beberapa orang lainnya juga marah. Bagaimanapun, dia juga seorang sutradara terkenal. Tetapi dihentikan oleh beberapa penjaga keamanan rendahan. Beberapa penjaga keamanan dengan tegas tidak menyerah. Tidak bisa. Baru saja Kirana secara pribadi memberi perintah pada mereka. Jadi mereka tidak takut. Kalian hanya menginginkan uang bukan? Ini ku berikan. Atalarik sangat marah sehingga dia mengeluarkan segepok uang dan melemparkannya dengan keras ke wajah beberapa penjaga keamanan. Beberapa penjaga keamanan bodoh. Seumur hidup kalian hanya cocok menjadi penjaga keamanan. Atalarik berkata dengan marah. Beberapa penjaga keamanan dipermalukan dengan uang dan tidak berani berbicara. Bukan sekali dua kali dimarahi hanya bisa menjadi penjaga keamanan. Di benak para elit kerah putih ini, penjaga keamanan merupakan orang lebih rendah. Mereka hanya bisa marah, tapi tidak bisa melakukan apapun. Bisa dibilang mereka sudah terbiasa. Ada apa? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Itu adalah Nathan. Kak Nathan. Ketika penjaga keamanan melihat Nathan, mata mereka berbinar. Menemukan tulang punggung mereka, Nathan tidak hanya akrab dengan penjaga keamanan Jordan Group, tetapi juga dengan penjaga keamanan Colossus Group. Diskriminasi terhadap penjaga keamanan. Apa yang salah dengan penjaga keamanan? Apa lebih rendah satu derajat dari kalian? Nathan memandang Gilang dan bertanya dengan suara dingin. Aku, Gilang kehilangan kata-kata. Mereka tahu bahwa Nathan adalah orang yang kuat dan suami Kirana. Jadi mereka tidak berani menyinggungnya. Bahkan Atalarik juga menahan diri. Masih harus mencari Kirana untuk berbicara. Tidak baik menyinggungnya. Minta maaf. Nathan berkata dengan dingin. Atalarik dan Gilang saling memandang. Apa tidak salah meminta maaf kepada beberapa penjaga keamanan busuk ini? Apa identitas mereka? Aku bilang sekali lagi minta maaf. Kalau tidak semuanya pergi dari sini. Kata Nathan. Tahan. Gilang mengertakkan gigi dan membungkuk. Maaf. Maaf. Jaka Nawar dan yang lainnya juga meminta maaf. Atalarik juga meminta maaf. Maaf. Aku tidak seharusnya tidak menghormati kalian. Beberapa petugas keamanan merasa tersanjung. Bintang-bintang besar ini. Sutradara besar benar-benar meminta maaf kepada mereka. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Beberapa orang dengan cepat mengibaskan tangan mereka. Nathan memandang Sumanto dan berkata, pergi, tampar dia. Apa? Penjaga keamanan itu tercengang. Dia baru saja melempar uang padamu. Hanya menamparnya tidak keterlaluan bukan? Kata Nathan. Bersambung.